Dewi Sri digambarkan sebagai putri kayangan santun dan cantik yang menikah dengan seorang lelaki di bumi. Putri itu mempunyai sikap dan perilaku bertanggung jawab dan percaya diri. Ia selalu menyediakan makanan untuk keluarganya tanpa proses memasak. Namun, pada saat janji dilanggar oleh suaminya, Dewi Sri kembali ke kayangan. Sejak saat itu, manusia harus menanam padi dan memasak untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok. 3 cerita Dewi Sri atau Dewi Kayangan ini di Jawa terdapat dalam Jaka Tarub di Banten, Sumur 7 di Bali, cerita Raja Pala di Nusa Tenggara Timur, 7 Bidadari, dan di Nusa Tenggara Barat cerita Embung Puntik. Cerita ini terdapat juga di Papua dengan judul Putri Bungsu dari Danau. Cerita ini dimiliki juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Sosok Dewi Sri sering dihubungkan dengan ular sawah dan burung sriti. Walet ular sawah disucikan karena ular ini menjaga padi dan memangsa tikus yang menjadi hama tanaman padi. 4 mitos Dewi Sri ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam pelestarian lingkungan. Dalam ritual adat, masyarakat memohon pelindungan dari penguasa alam. Setelah mendengar nama Dewi Sri, pikiran kita pasti akan berfokus pada satu kata, yakni padi, atau tanaman padi. Betul sekali. Kali ini kita akan mengulik kembali sebuah legenda mengenai perjalanan Dewi Sri dan Sedana membawa bulir padi ke tengah masyarakat. Tanah Jawa dulunya merupakan salah satu wilayah Nusantara yang kekurangan bahan makanan. Melihat kondisi tersebut, Batara Guru memanggil seorang resi yang bernama Resi Narada ke Kayangan Jonggring. Di sana Batara Guru menugasi Resi Narada untuk mengambil salah satu tanaman surga untuk mengatasi permasalahan di Tanah Jawa. Tanaman itu saat ini kita kenal dengan tanaman padi. Tanpa menunggu lama, Resi Narada langsung menugasi Dewi Sri dan Sedana untuk mengambil tanaman padi dari surga untuk dibawa turun ke Tanah Jawa. Dewi Sri dan Sedana masing-masing membawa 2 bulir tanaman padi yang berbeda. Dewi Sri membawa 2 bulir tanaman padi berwarna putih dan merah, sedangkan Sedana membawakan tanaman padi bulir berwarna hitam dan putih. Setelah keduanya mengambil tanaman padi langsung dari surga, mereka langsung turun ke bumi untuk menanam tanaman padi tersebut di Tanah Jawa. Akan tetapi perjalanan yang dilakukan oleh Dewi Sri dan Sedana harus melalui berbagai rintangan. Mereka harus melalui beberapa hutan lebat, naik turun gunung dan lembah, serta menyeberangi beberapa sungai. Tidak hanya itu, selama perjalanan membawa bulir tanaman padi mereka juga diikuti oleh seekor babi hutan yang bernama Kalasrenggi. Babi ini ingin memakan tanaman padi yang dibawa oleh Dewi Sri dan Sedana. Bulir putih yang dibawa Dewi Sri tumbuh subur menjadi tanaman padi, beras putih. Sedangkan kedua bulir yang dibawa oleh Sedana tumbuh menjadi tanaman padi ketan putih dan tanaman padi ketan hitam. Seluruh bulir padi yang telah jatuh ke tanah tumbuh subur dan berbuah dengan lebatnya. Kalasrenggi yang tidak berhasil memakan bulir padi yang dibawa oleh Dewi Sri dan Sedana tidak putus asa. Ia terus menunggui semua tanaman padi tersebut. Melihat usaha Kalasrenggi yang tak kunjung putus asa, Sedana pun marah dan bertarung dengan Kalasrenggi.
Kalas Renggi harus menerima kekalahannya dan mati setelah busur milik Sendana menancap sempurna di tubuhnya. Setelah kematian Kalas Renggi, terdengar samar-samar suara dari bangkai Kalas Renggi. Suara itu berkata, "Hai Dewi Sri dan Sendana, meskipun tanaman padi dari surga sekarang milikmu, anak keturunan dan sekujur tubuhku akan menjadi penyakit berdarah, buluku menjadi penyakit kering, darahku menjadi penyakit berambang, tanganku akan menjadi burung gelatik dan ekorku akan menjadi tikus." Dewi Sri dan Sendana melanjutkan perjalanannya untuk memberikan tanaman padi kepada penduduk tanah Jawa, guna mengakhiri liburan. Tanpa menunggu terlalu lama, Dewi Sri dan Sendana bertemu dengan Ki Semangke yang tinggal di gubuk dekat dengan sawah. Dewi Sri dan Sendana kemudian memberikan tanaman padi tersebut kepada Ki Semangke. Dewi Sri dan Sendana menyuruh Ki Semangke untuk menyimpan tanaman padi tersebut dan menanamnya ketika musim tanam tiba. Ki Semangke menuruti perintah yang disampaikan oleh Dewi Sri dan Sendana. Ki Semangke juga menyuruh anak keturunannya untuk membawa bibit padi ke seluruh penjuru tanah Jawa. Kini, tanah Jawa sudah tidak kekurangan makanan lagi berkat tanaman padi yang tumbuh subur dan melimpah.